Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Rentang Kisah. Pada konten kali ini, saya akan membahas topik yang berkaitan dengan gunung. Gunung dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, didefinisikan sebagai bukit yang sangat besar dan tinggi. Tinggi dari bukit yang bisa dikatakan sebagai gunung, biasanya mencapai lebih dari 600 meter dari permukaan air laut. Alam semesta beserta isinya merupakan ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kuasa atas segala sesuatunya, yang termasuk di dalamnya adalah gunung-gunung di muka bumi. Perlu kita ketahui, di dalam Al-Quran sendiri telah banyak surah dan ayat yang menyebutkan tentang gunung. Berikut adalah beberapa ayat-ayat Al-Quran yang di dalamnya membahas mengenai gunung. Ada surah An-Naba, Al-Mursalat, Al-Qoriyah, Al-Kahfi, dan An-Nahl, serta masih ada beberapa surah lagi yang membahas tentang gunung. Gunung merupakan tempat yang kadangkala juga digunakan manusia sebagai suatu tujuan untuk destinasi wisata. Hal tersebut tidak dapat dipungkiri, karena gunung memiliki panorama yang sangat indah. Saking indahnya, beberapa orang pun tidak tanggung-tanggung untuk mengeluarkan biaya yang sangat besar demi menikmati panorama gunung. Selain itu juga, gunung juga dapat dijadikan sebagai tempat untuk menyalurkan hobi. Hal tersebut dapat kita lihat dari kalangan-kalangan pencinta alam, dan bahkan di luar dari kalangan tersebut. Hobi-hobi tersebut seperti mendaki, berkemah, fotografi, dan masih banyak lagi hobi-hobi yang berkaitan dengan gunung. Namun, dari segala macam aspek keindahan yang diberikan oleh gunung, ada juga aspek yang dapat memberikan efek takut bagi makhluk hidup. Pasti teman-teman tidak asing lagi. Beberapa di antaranya adalah adanya cerita mistis yang menyelimuti tentang gunung-gunung. Di setiap gunung pasti ada cerita mistis dan menakutkan yang melekat serta diceritakan secara turun-temurun. Tidak usah jauh-jauh, di negara Indonesia kita pun, gunung di setiap daerahnya memiliki ceritanya masing-masing. Selain dari cerita yang melekat dari setiap gunung tersebut, gunung juga dapat membawa bencana. Bencana yang diakibatkan oleh gunung sangat berdampak bagi umat manusia dan makhluk hidup lainnya. Contohnya adalah meletusnya gunung berapi dan erupsi gunung berapi, seperti yang terjadi pada Gunung Merapi, Semeru, Sinabung, Krakatau, dan masih banyak gunung lagi. Dampak yang ditimbulkan dari letusan dan erupsinya juga sangat besar, seperti timbulnya awan panas, lontaran material, atau pijar, hujan abu yang lebat, lava, gas beracun, bahkan tsunami, serta banjir lahar. Selain keindahan dan manfaat gunung bagi kehidupan, ayat-ayat Al-Quran dalam surah yang sudah disebutkan sebelumnya juga menjelaskan tentang hal yang dianggap menakutkan mengenai gunung. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Ayat dalam surah An-Naba berbunyi, "Dan bukankah kami telah pancangkan gunung-gunung sebagai pasak, supaya bumi tidak bergoncang, sehingga manusia dapat hidup tenang di atasnya. Dan gunung-gunung pun dijalankan sehingga menjadi fata morgana." Hal tersebut berkaitan dengan berita besar yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah Al-Mursalat, "Dan apabila gunung-gunung telah dihancurkan menjadi debu." Surah An-Naziat, "Dan gunung-gunung dia pancangkan dengan teguh." Surah At-Ta'wir, "Dan apabila gunung-gunung dihancurkan." Surah Al-Qoriyah, "Dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan." Surah Al-Kahfi, "Dan ingatlah akan hari yang ketika itu kami perjalankan gunung-gunung, dan kamu akan dapat melihat bumi itu datar, dan kami kumpulkan seluruh manusia, dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka." Surah Al-Haqqah, "Dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali benturan." Surah Al-Ma'arij, "Dan gunung-gunung bagaikan bulu yang beterbangan." Surah Al-Ghasyiyah, "Dan gunung-gunung bagaimana ditegakkan." Surah Al-Hajj, "Tidakkah engkau tahu bahwa siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi bersujud kepada Allah, juga matahari, bulan, bintang, gunung-gunung, pohon-pohon, hewan-hewan yang melata, dan banyak di antara manusia."
Tetapi banyak manusia yang pantas mendapatkan azab. Barang siapa dihinakan Allah, tidak seorang pun yang akan memuliakannya. Sungguh, Allah berbuat apa saja yang Dia kehendaki. Surah At-Toha, dan mereka bertanya kepadamu tentang gunung-gunung, maka katakanlah, Tuhanku akan menghancurkannya di hari kiamat sehancur-hancurnya. Surah An-Nam, dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal ia tetap berjalan sebagai jalannya awan. Begitulah perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surah Al-A'raf, dan ingatlah kami mengangkat gunung ke atas mereka, seakan-akan gunung itu naungan awan dan mereka yakin bahwa gunung itu akan jatuh menimpa mereka. Peganglah dengan teguh apa yang telah kami berikan kepadamu, serta ingatlah selalu, amalkanlah apa yang tersebut di dalamnya agar kamu menjadi orang-orang bertakwa. Surah Al-Waqiah, dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya. Surah Al-Muzammil, ingatlah pada hari ketika bumi dan gunung-gunung berguncang keras, dan menjadilah gunung itu seperti onggokan pasir yang dicurahkan. Surah Al-Hasyr, sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Surah Saba, dan sungguh, telah kami berikan kepada Daud karunia dari kami. Kami berfirman, wahai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud, dan kami telah melunakkan besi untuknya. Surah Sad, sungguh, kamilah yang menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama Daud pada waktu petang dan pagi. Surah An-Nahl, dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Demikianlah pembahasan singkat mengenai gunung, dan ayat-ayat dalam Al-Quran yang membahas mengenai gunung. Yang dimana, dalam ayat-ayat tersebut membahas mengenai hakikat akan penciptaan gunung, dan keadaan gunung saat terjadinya hari kiamat. Nantikan konten-konten Rentang Kisah berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share videonya, teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.